Jazakallah ahsanal jazaa ala kalimatih. Dan selanjutnya kita ikuti bersama tausiah dari guru kita Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sagaf, alaihi falyatafaddal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala fadlihi wa ihsanih, ja'ala fi qisasihim ibratan lil absar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-wahidul qahhar, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mustafa al-mukhtar sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi al-muhajirina minhum wal ansar wa sallama tasliman katsira ala al-istimrar. Wa ba'd. Yang saya muliakan, yang saya hormati seluruh asatiz di Pondok Pesantren Al-Khairat As-Salafiyah Sasa, wabil khusus Al-Ustaz Ahmad bin Usman mata'anallahu ta'ala bituli hayatih wa umrih. Yang saya muliakan juga Al-Ustaz Abdurrahman mata'anallahu ta'ala bituli hayatih wa umrih, Al-Ustaz Jamal, Al-Ustaz Fagih, Al-Ustaz Irsyad, wa seluruh para asatiz yang hadir dan tamu yang juga ikut hadir, dan yang saya muliakan, saya cintai adik-adik sekalian, para santri di Pondok Pesantren Al-Khairat As-Salafiyah Sasa, semoga diberikan istiqomah bi ta'ah wal ibadah wa ta'allum. Tadi sudah disinggung oleh Al-Ustaz Abdurrahman, tujuan daripada haul itu untuk merefleks kembali kisah-kisah orang-orang terdahulu yang bisa memberikan keteladanan baik bagi kita. Sebenarnya cerita-cerita orang-orang soleh ini sangat banyak di dalam Al-Quran. Misalnya di surat Yusuf ada 2 ayat yang Allah Ta'ala secara global menyampaikan bahwa di dalam kisah-kisah mereka ada pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Misalnya Allah Ta'ala berfirman, laqad kana fi qasasihim ibrah liulil albab. Sungguh di dalam kisah-kisah mereka ada pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Sekalipun ini kaitannya dengan surat Yusuf, ya kisah tentang Nabi Yusuf, tapi Allah kabarkan secara umum, karena kalau kisah itu hanya dibatasi di surat Yusuf tentang Nabi Yusuf, harusnya pakai domir hi, ya, laqad kana fi qasasihi, kisahnya Nabi Yusuf. Tapi di situ domirnya domir hum, artinya kisah mereka semua, baik kisah para nabi dan kisah kaum solihin, itu ada pelajaran bagi siapa? Bagi orang-orang yang berakal. Di ayat yang lain juga di surat yang sama Allah Ta'ala berfirman, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas bima auhayna ilaika hadzal Qur'an. Kami ceritakan kepadamu, yaitu Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baiknya kisah sebagaimana yang kami wahyukan kepadamu di dalam Al-Qur'an. Jadi Allah kisahkan kepada Nabi, kemudian Nabi kisahkan kepada umat. Dan yang Nabi kisahkan bukan hanya kisah para anbiya, tapi juga
nabi yang levelnya, derajatnya di atas seluruh makhluk, itu pun masih menceritakan kisah orang soleh. Makanya banyak sekali kisah-kisah kaum solihin yang disebutkan di dalam Al-Quran, yang dikisahkan langsung oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada kisah misalnya Sayyidah Maryam. Sayyidah Maryam bukan nabi, bukan rasul, tapi adalah seorang wanita yang solehah, seorang waliyah. Dibacakan kisahnya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, termaktub di dalam Al-Quran. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa qala ya Maryamu anna laki hadha qalat huwa min 'indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Begitu juga kisah orang soleh dan para aulia wassolihin yang Allah kisahkan di dalam Al-Quran lewat lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada Ashabul Kahf, para penghuni goa. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Dikisahkan Ashabul Kahf. Tidak hanya sampai di situ, dikisahkan juga seorang wali yang saleh yang mengetahui nama agungnya Allah. Jika nama ini disertakan di dalam doa, maka Allah akan ijabah doanya. Itu dikisahkan di surat An-Naml. Kalau Ashabul Kahf di surat Al-Kahf. Di surat An-Naml ada satu sosok seorang soleh yang ulama tafsir menyebut namanya Asif bin Barakhayah. Qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitab ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuk falamma ra'ahu mustaqirran 'indahu qala hadza min fadli rabbi. Ada seorang yang ahli ilmu yang dimana dia bisa memindahkan singgasana Ratu Balqis dalam waktu hanya mengidip mata. Itu siapa dia? Beliau adalah seorang soleh, seorang wali, Asif bin Barkhayah. Dikisahkan dalam kisahnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Begitu juga ada kisah Sayyiduna Dzulkarnain. Beliau bukan nabi berdasarkan mayoritas pendapat para ulama, bukan seorang nabi, bukan seorang rasul, tapi seorang yang soleh, seorang raja yang soleh. Ya, yas'alunaka an Dzulkarnain qul sa'atlu alaikum minhu dzikra. Mereka bertanya padamu tentang Dzulkarnain. Coba lihat ayatnya. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, kata Allah, bahwa aku akan membacakan ceritanya tentang Dzulkarnain kepada kalian. Jadi Nabi membaca manaqib seorang soleh bernama Dzulkarnain. Di ayat yang lain banyak, ada Ashabul Ukhdud, ada Ashabul Sabt, ada Ashabul Jannah, yang dimana kisah-kisah mereka itu ada pelajaran, ada ibrah, ada hikmah yang bisa kita petik untuk hidup kita. Begitu juga tidak hanya cerita kaum solihin, bahkan cerita para anbiya juga diceritakan di dalam Al-Quranul Karim. Kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak. Semua kisah para rasul, berita-berita tentang mereka kami telah ceritakan kepadamu agar kami kuatkan hatimu di dalam kebaikan. Imam Junaid Al-Baghdadi mengatakan, al-hikayatu jundun min junudillah yuqawi Allah biha gulubal muridin. Kisah-kisah orang-orang soleh adalah tentara-tentaranya Allah. Allah menguatkan dengan kisah-kisah tersebut hati-hati orang yang ingin
menempuh jalan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah esensi daripada haul. Bukan hanya sekedar kita mengetahui kisah mereka, tapi ada tuntutan untuk mengikuti mereka. Mereka bisa sukses, bisa berhasil menjadi hamba-hamba Allah yang dekat dengan Allah. Maka kita juga bisa, insya Allah, jika kita ikuti langkah mereka. Al-mu'ti baqi wasaqi baqi. Karena yang berikan magom itu kepada mereka masih ada sampai saat ini, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ungkapan mengatakan tashabbahu illam takunu mithlahum fa inna tashabbuha bil kirami falah. Tirulah orang-orang mulia sekalipun kamu tidak seperti mereka, karena meniru mereka adalah satu keberuntungan. Memang kalau sekalipun kita tidak persis sama mereka karena levelnya luar biasa, tapi paling tidak ketika kita mengikuti jalan mereka, maka tentu kita akan mendapatkan kemuliaan, keberuntungan. Ulaika alladzina hadallah fabihudahum iqtadih. Mereka adalah orang-orang yang telah Allah berikan petunjuk, maka teladanilah mereka. Walzam kitabullah watba sunnatan waqtat hadakallah bil aslafi. Nah, itulah esensi atau intisari daripada haul. Jadi kisah-kisah ini sudah disebutkan di dalam Al-Quran, kisah kaum solihin. Nah, sekarang kita ceritakan orang yang mungkin masanya tidak jauh dengan kita, yaitu Al-Habib Saghaf bin Muhammad bin Idrus bin Salim Al-Jufri, cucu dari pendiri Al-Khairat, guru tua. Alhamdulillah. Ada satu riwayat saya dapati dari satu kitab, saya lupa judulnya apa. Di situ mengatakan inna dzikras sholihin ibadah. Sesungguhnya menyebut kisah orang-orang soleh adalah suatu ibadah. Bahkan di dalam satu maqalah yang sangat terkenal, ini riwayat kami temukan ucapannya Imam Sufyan Ats-Tsauri. Mohon maaf, Sufyan ibn Uyainah, ya. Al-Imam Sufyan ibn Uyainah, lahir tahun 107 Hijriah. Beliau menyatakan inda dzikri sholihin tanzilu rahmah. Ketika menceritakan kisah orang-orang soleh, maka rahmat kasih sayang Allah turun. Nah, ini ternyata sanadnya memang dari ucapan Imam Sufyan ibn Uyainah. Kami baca di dalam satu kitab berjudul Syarhus Sudur bi ahwalil mauti wal kubur, karya Imam As-Suyuti yang lahir tahun 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah. Atau di kitab Al-Budurus Safirah. Antara dua kitab itu, riwayat tersebut menisbatkan ungkapan itu dari Al-Imam Sufyan ibn Uyainah. Jadi menceritakan kisah orang soleh, rahmat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Imam Sufyan ibn Uyainah itu sering disebut oleh Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya, ya, Al-Jami'u Al-Musnadu, yang disebut sebagai kitab hadis yang paling sahih menurut ulama-ulama ahli sunnati wal jamaah. Itu menyebutkan rawi bernama Imam Sufyan sebanyak 35 kali. Nah, ternyata di riset oleh para muhaddisun, Imam Bukhari tidak berjumpa secara langsung karena masanya Imam Bukhari masih anak-anak kurang lebih waktu itu. Mereka sudah sepuh, ya. Imam Bukhari lahir 194 Hijriah. Imam Sufyan ibn Uyainah lahir 107 Hijriah. Jadi usia terpaut sangat jauh.
Begitu juga Sufyan Ats-Tsauri juga disebut di dalam rawi hadis dalam kitab Sahih Bukhari. Sufyan Ats-Tsauri kelahiran tahun 97 Hijriah, wafat 161 Hijriah. Artinya disebut dua tokoh ini bernama Imam Sufyan, yang salah satunya meriwayatkan hadis ketika menyebutkan kisah-kisah orang soleh, rahmat Allah diturunkan. Fakaifa bizikri aslahi sholihin. Lantas bagaimana jika yang diceritakan adalah Nabi Muhammad SAW, pemimpin dari seluruh orang soleh. Nah, jadi sanadnya jelas ya, rawinya. Ungkapan ini dari Imam Sufyan ibn Uyainah yang juga termasuk salah satu guru dari Al-Imam Syafi'i rahimahullah, yang lahir tahun 150 Hijriah, wafat 204 Hijriah. Jadi bisa kita jadikan sebagai nasihat di dalam ceramah-ceramah. Pentingnya kita hadir untuk mengenang kembali kisah orang-orang soleh itu, bahkan jauh sebelum hadirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu tokoh ahli hikmah bernama Sayyiduna Luqman yang berikan pesan kepada putranya, ya bunayya jalisul ulama wastami'u kalamal hukama fa inna Allah ta'ala yuhyil qalbal mayta binuril hikmah kama yuhyil arba al maytata bima'il matar. Wahai anakku, duduklah dengan para ulama, dengarkanlah ucapan-ucapan hikmah. Sesungguhnya dengan mendengar ucapan-ucapan hikmah ataupun ilmu itu akan menghidupkan hati yang mati, sebagaimana Allah hidupkan bumi yang tandus dengan curahan air hujan. Saya baca dalam kitab Ithaf, ya, syarah Ihya Ulumuddin karya Sayyid Muhammad Murtada Az-Zabidi, mensyarahi kitabnya Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali yang lahir 450 Hijriah, wafat 505 Hijriah. Kata beliau bahwa makanan jasad adalah makanan yang kita makan sehari-hari. Begitu juga minumannya. Dan ketahuilah bahwa fisik butuh kepada makanan, maka demikian juga ruh ini butuh kepada makanan. Dan makanannya ruh adalah mendengarkan ilmu, nasihat-nasihat, dan kisah-kisah kaum solihin. Itu pernyataan daripada As-Sayyid Muhammad Murtada Az-Zabidi dalam kitab Ithaf As-Sadatil Muttaqin, syarah dari Ihya Ulumuddin. Nah, jadi itu pengantar tentang masalah haul, ya. Jadi haul itu satu kegiatan yang sangat baik, manfaatnya sangat besar, kebaikannya sangat besar. Kemudian yang saat ini kita peringati haulnya, pertama beliau adalah cucu daripada pendiri Al-Khairat, Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, dan beliau melanjutkan tongkat estafet sang kakek, di mana beliau tidak merasa hanya puas dengan diakui sebagai cucu lantas beliau bersantai-santai. Tidak, beliau mengikuti jalan para ulama-ulama yang dimana mereka mujahadah di dalam menuntut ilmu. Beliau dididik oleh ayahnya Al-Habib Muhammad, kemudian beliau melanjutkan studinya sampai ke Mesir. Di zaman itu kurang lebih beliau menempuh pendidikan 6 tahun lebih, ya, karena beliau studi hingga S1 dan S2. S1-nya di Al-Azhar, S2-nya juga di tempat yang sama. Dan beliau sekembali dari Mesir dari studinya, beliau dipercaya menjadi dekan, ya, dekan dari
sekolah ya semacam IAIN atau STAIN yang ada di Palu pada waktu itu sebagai dekan Usuluddin. Kemudian dipercaya juga sebagai ketua MUI waktu itu di Sulawesi Tengah. Beliau menjabat sebagai ketua MUI. Dan Al-Habib Segaf ini sangat teliti, mudakik dalam masalah keilmuan. Kami baca beberapa kitab beliau tentang kumpulan-kumpulan syair Al-Kawakib Ad-Durriyah kalau tidak salah judulnya itu. Itu beliau memang sangat teliti di dalam ilmu tata bahasa Arab, ya, sangat teliti. Sehingga pernah beliau mengoreksi nama Universitas Islam Negeri. Biasanya ditulis tuh waktu itu yang beliau koreksi itu karena beliau juga sahabat dengan Profesor Dr. Gurai Shihab yang waktu itu menjabat sebagai rektor di Universitas Alauddin Makassar. Itu nama universitasnya itu biasanya disebut dengan menggunakan bahasa Arab itu Al-Jami'atu Al-Islamiyatu Al-Hukumiyatu Alauddin, Universitas Islam Negeri Alauddin. Dan biasanya juga beberapa universitas mirip seperti ini. Ini saking telitinya beliau dalam ilmu nahwu, ilmu tata bahasa Arab. Beliau mengatakan kepada Prof. Gurai Shihab bahwa nama universitas itu keliru dalam tatanan bahasa Arab. Ya, coba perhatikan. Alauddin kan ismu alamnya, nama. Di dalam bahasa Arab itu nama itu harusnya di depan. Kemudian setelahnya itu sifat. Karena posisi al-islamiyatu al-hukumiyatu itu sebagai sifat, sebagai na'at ya kalau dalam ilmu nahwu. Sedangkan Alauddin itu nama man'ud atau sifat wa mausuf. Nah, dalam bahasa Arab gak ada itu. Yang disifati berada di belakang sifat. Gak mungkin saya katakan karimun Zaidun. Yang mulia, yang Zaid. Bagaimana itu? Yang ada Zaidun Al-Karim misalnya. Zaid yang mulia. Ya, harus ma'rifat ya, alif lam ya, karena nama ya. Iya, gak boleh. Tadi salah tuh. Karimun Zaidun, salahnya double, murakkab tuh nih. Salahnya sudah tanpa alif lam. Yang kedua posisi sifatnya di belakang, man'udnya sifatnya di awal, man'udnya di belakang. Maka yang benar itu adalah Zaidun Al-Karim. Nama dulu baru sifat. Nah, bagaimana itu nama universitas? Sifatnya dulu Al-Jami'atu Al-Islamiyatu Al-Hukumiyatu, kemudian nama Alauddin. Itu tidak tepat dalam tatanan bahasa Arab. Ini ketelitian seorang Al-Habib Segaf. Beliau mengatakan yang benar itu Jami'ah Alauddin. Dia jadi satu nama. Kemudian Al-Islamiyatu Al-Hukumiyatu. Akhirnya Prof. Gurai Shihab mengakui betul ini yang benar. Sampai sekarang kalau buka website itu, websitenya Universitas Alauddin Makassar itu, ya tulisannya yang S2 itu. Tapi masih ada juga tulisan yang lama. Tapi yang S2 saya lihat itu Jami'ah Alauddin Al-Islamiyatu Al-Hukumiyatu. Nah, ini menunjukkan beliau betul-betul pakar di bidang tatanan ilmu bahasa Arab. Dan juga sangat mudakik ya, sangat teliti di dalam memahami teks-teks bahasa Arab. Sama halnya dengan kita nih di gerbang itu saya lihat itu ada tulisan kebalik tuh, ya. Yang benar kan al-khairatu Mahat al-khairat as-salafiyah. Bukan yang salahnya bukan yang ini, karena di situ saya lihat di bagian atasnya benar, tapi yang di bawah itu di bahasa Indonesia kan itu kebalik. Itu nanti bisa dicek. Itu kan Mahat al-khairat. Al-khairat itu jadinya alam, nama. As-salafiyah menjadi sifat. Nah, ketika as-salafiyah al-khairat
Maka kasus ini sama dengan nama universitas tadi, yang sifatnya dulu baru nama. Nah, itu ilmunya Habib Segaf, ya, sangat teliti di dalam membaca teks-teks Arab, dan sampai sekarang sudah banyak itu mengadopsi apa yang disampaikan Habib Segaf lewat Prof. Quraisy Shihab untuk menamakan kampus-kampus Islam itu sesuai dengan nama, ya. Tapi ya, manusia, al-insan makanul khata wa nisyan. Ya, kita juga kalau dicari salah pasti ada masalahnya. Yang gak pernah salah tuh hanya Nabi Muhammad SAW. Ya, ya. Yang memang tidak bisa salah, bukan tidak pernah salah. Memang Allah menyeting tidak bisa salah, ma'asum. Nah, ini beberapa hal yang perlu kita ikuti. Bagaimana beliau semangat dalam mengajar, dalam berdakwah hingga akhir hayat beliau. Wa insyaallah mengikuti langkah mereka kita mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min tafarruqan ma'suma wa la tajal minna wa la minna shakila mahruma. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaih. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Wa la minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah sanal jaza ala kalimatul Habib Abdurrahman. Allah, apa yang disampaikan bisa kita amalkan, dan juga sudah ditutup tadi dengan doa dari Habib Abdurrahman. Dan untuk selanjutnya anak-anak santri nanti balik ke kamar masing-masing. Yang piket saja yang ngambil makanan di situ nanti dibawa ke kamar, nanti makan di kamar sama-sama. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad.